Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hari ini 19930110, Prodi S1 Akuntansi Universitas Amikom Jakarta. Video ini saya buat untuk tugas pendidikan kewarganegaraan, yang dimana setiap mahasiswa harus membuat video presentasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Di sini saya mengambil hak asasi manusia. Tentu kalian tidak asing dengan hak asasi manusia. Kemudian sejarah hak asasi manusia. Sampai sekarang, sejak proklamasi pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa. Contohnya meliputi Bill of Rights di Amerika dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 adalah suatu pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai hak asasi manusia. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukannya, namun akhirnya deklarasi tersebut dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi itu merupakan sejarah dari hak asasi manusia. Selanjutnya ada pengertian hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati atau dari sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Esa. Dari penyimpulannya, hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang sebagai manusia. Selanjutnya, ada sebelum pembentukannya oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen hak asasi manusia yang dianggap sebagai pendahulu UDHR. Dan instrumen-instrumen tersebut adalah yang pertama, yang terletak pada piagam PBB. Yang kedua merupakan Magna Carta 1215 atau disebut juga Piagam Agung, yang merupakan suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John pada masa itu. Yang ketiga merupakan Bill of Rights pada tahun 1689. Merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James yang kedua dalam suatu revolusi tak berdarah pada tahun 1688. Selanjutnya ada Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 atau Pernyataan Hak-Hak Indonesia dan Warga Negara. Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dan rezim lama. Selanjutnya ada Bill of Rights pada tahun 1791. Merupakan suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Jadi sama tahunnya dengan Declaration Prancis.
dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Selanjutnya dan terakhir, Declaration of the Rights of Women and the Citizen Prancis pada tahun 1789. Jadi hal-hal yang dirumuskan pada abad ke-17 ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke pada 1632 dan 1714 dan James Square pada 1712 sampai 1778. Selanjutnya merupakan tujuan dari HAM, yaitu tujuan pelaksana HAM merupakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh atau berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Jadi itu tujuan hak asasi manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh hak asasi pribadi yang pertama yaitu hak kebebasan menyampaikan pendapat. Kedua, hak kebebasan untuk menjalankan peribadahan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berpergian. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang membeli, memiliki serta menjual atau dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi yang pertama, hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli, melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi manusia untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat, hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir merupakan hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintah, hak untuk dipilih, contohnya menyalurkan diri sebagai presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di dalam hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang terkait dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perilaku yang kejam, tidak manusiawi, menghilangkan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, diculikkan, diasingkan, atau dibuang secara semena-mena. Dan yang terakhir, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati dan melindungi. Selanjutnya ada kelembagaan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, lembaga-lembaga yang didukung masyarakat terutama dalam bentuk LSM Pro Demokrasi dan HAM. Nah, sekarang kita bahas mengenai Komnas HAM. Komnas
HAM atau Komisi Nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan Kongres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM bab 8 pasal 75 sampai dengan 99. Maka Komnas HAM yang terbentuk dalam Kongres tersebut harus menyesuaikan dengan UU RI nomor 39 tahun 1999. Yang kedua ada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KNPA. Ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perilaku misalnya diskriminasi, eksploitasi, hak ekonomi maupun seksual, lantaran kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lainnya. KNPA juga yang mendorong lahirnya UU RI nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, merupakan komisi yang dibentuk berdasarkan Kongres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang terakhir yaitu LSM Pro Demokrasi dan HAM. Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO Non-Governmental Organization yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokrasi dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Pro Demokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, LSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.